Shalom. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita membawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat syukurku untuk memuliakan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk memuliakan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Allah memanggil kita hari ini, pagi ini untuk beribadah bersama-sama. Kita bertemu karena Allah telah memanggil kita bersama-sama. Mari siapkan hati kita, diri kita untuk memuji Tuhan dan berfellowship bersama
berikan salam kanan kiri. Tuhan memberkati, katakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita ada tamu dari Klaten, Pendeta Yairus Hasugian. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta Yairus Hasugian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini hari yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Jairus. Selamat melayani di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin kita yang datang di tempat ini tidak semua dalam keadaan yang baik Bapak Ibu. Tidak semua dalam kondisi yang baik. Tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang ajaib. Yang ada bersama kita, berjalan bersama kita. Sedikit kesaksian, 2 minggu lalu saya sakit flu berat, batuk sama flu berat. Sampai saya tidak bisa mencium bau Bapak Ibu. Kalau saya lewat di tumpukan sampah itu saya tidak kecium bau busuk itu enggak kecium. Anak saya yang masih pakai pampers, kalau dia BAB saya enggak ngecium. Tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan Tuhan yang sama juga akan menolong Bapak Ibu Saudara, amin. Pagi ini mari kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita bersekutu lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Karena hanya Dia alasan kita hidup saat ini. Terima kasih Tuhan.
hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkan ku mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Terima kasih Tuhan. Di hariku nafasku semua tentangmu. Katakan di waktuku, di waktuku, langkahku untuk cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Kasihmu, karyamu
sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami mampu Tuhan berdiri di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang pimpin Tuhan. Mau bersorak-sorai memuji, memuliakan Engkau, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia Raja yang ajaib, Dia yang berjaya atas segalanya. Haleluya, mari kita sama-sama bertepuk tangan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan kesenanganku.
kuasa di dalam namanya. Amin Bapak Ibu. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin, amin, amin. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kasih-Nya melayakan setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan.
bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu melayakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sama-sama nyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu,
Berkati kami dengan firman, mengajar kami, mendidik kami, menggerakkan kami, supaya kami jalani hidup kami dengan firman Tuhan, penuntun hidup kami, yang menyatakan apa-apa yang salah, yang memperbaiki segala sesuatu yang salah, yang mendidik kami di dalam kebenaran. Dan kami mohon Tuhan berkenan berbicara melalui hamba-Mu. Urapilah kami semua, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Di Sumatera Utara itu kalau yang di mimbar berkata puji Tuhan, jemaatnya jawab haleluya. Haleluyanya panjang. Kalau yang di mimbar berkata haleluya, jemaatnya jawab puji Tuhan. Bagaimana kalau kita latihan seperti orang Pentakosta Sumatera Utara? Siap? Puji Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, sudah jadi orang Sumatera. Baik, soalnya tadi Pak Minggus berkata puji Tuhan, tidak ada yang jawab. Jadi saya ingat teman-teman di Sumatera Utara. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga majelis jemaat yang memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan juga nanti siang saya hadir bersama putra saya yang kedua. Sekarang putra saya karena saya sendirian Bapak Ibu ya. Biasanya putra kami gitu, sekarang saya sendirian. Jadi bisa berdiri Michelle. Ya ini... Iya, itu muridnya Pak Minggus saudara di program S2 di Abdiel, didoakan supaya nanti bisa melanjutkan pelayanan di Klaten. Jadi dia sangat ingin pergi ke Kudus, pengen ngerti dosennya kayak apa gitu ya. Baik, tema kita hari ini ialah disiplin di dalam hal berdoa, disiplin rohani tentang kehidupan doa. Jadi saya singkat disiplin berdoa. Kita baca firman Tuhan, satu dari perjanjian baru, kemudian dari perjanjian lama. Markus 1 ayat 35, dan kemudian Mazmur 63 ayat yang kedua. Markus 1 ayat 35 berkata demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, Yesus, bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saya mau mulai dengan quote, dengan kutipan pernyataan dari hamba-hamba Tuhan besar tentang doa. Yang pertama dari John Wesley, pendeta Inggris, pendiri gereja Metodis. Dia bilang begini tentang doa, Tuhan tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali sebagai jawaban atas doa. Kalau orang Kristen tidak berdoa, maka Tuhan tidak lakukan apa-apa. Itu maksudnya. Tuhan tidak, walaupun tadi kita menyanyi dia berdaulat, tetapi seringkali dia hanya akan mengulurkan tangannya kalau orang Kristen berdoa. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali sebagai jawaban doa. Lalu Billy Graham, pendeta Amerika yang sangat terkenal, orang berkata dia pengkhotbah paling besar nomor 4 di sepanjang sejarah gereja, sesudah Rasul Paulus. Kemudian si Charles Finney yang ketiga, sebelumnya itu ada si Jonathan Edwards, dan yang keempat itu adalah si Billy Graham. Dia berkata begini, doa adalah kunci yang dapat membuka gudang penyimpanan berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita tidak pakai kunci, maka pintunya tidak terbuka, harus pakai. Leonard Ravenhill, pendeta Inggris, pengkhotbah yang top juga di Inggris, dia berkata orang yang berdoa sedikit memiliki sedikit kuasa. Orang yang berdoa banyak memiliki banyak kuasa. Lalu D.L. Moody,
Pengkhotbah top nomor 5, dianggap sebagai top nomor 5 D.L. Moody itu. Orang yang berlutut dalam doa akan berdiri lebih kuat dalam hidup. Ya, orang berlutut dalam doa akan berdiri lebih kuat. Kemudian E.M. Bounds, pengkhotbah Amerika, dia berkata doa tidaklah membuang waktu. Karena seringkali orang berpikir, ngapain buang-buang waktu berdoa berjam-jam atau berpuluh-puluh menit. Tapi dia berkata doa tidaklah membuang waktu, tetapi justru mempercepat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Khotbah selesai. Cukup ya? Sudah yakin kan tentang doa ya? Dengan 5 kutipan ini sudah luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, doa itu penting sekali. Saya ulangi sekali lagi kutipan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Jika kita ingin agar Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, maka kita harus berdoa. Jika kita ingin agar Tuhan membuka pintu-pintu persediaan di gudangnya, maka kita harus berdoa. Jika kita ingin agar kita memiliki banyak kuasa di dalam hidup kita ini, maka harus berdoa. Kalau kita ingin berdiri lebih kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, tidak pernah goyah, maka kita harus berlutut di dalam doa. Kalau kita ingin mempercepat karya Tuhan, maka berlambat-lambatlah di dalam doa. Berlutut di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berdoa. Daud berdoa. Dan itu dilakukan secara disiplin. Disiplin berarti teratur. Disiplin berarti tekun. Teratur dan tekun. Teratur itu kan berarti waktunya, jamnya, harinya sudah ditentukan dengan pasti. Itu disiplin. Bukan ada waktu berdoa, tidak ada waktu dia lebih banyak bekerja. Tapi berdoa itu didisiplin, dibuat teratur sedemikian rupa. Nah, Yesus lakukan itu, dikatakan dalam ayatnya tadi, pagi-pagi benar. Matahari belum bersinar. Orang masih tidur. Tapi Yesus sudah pergi. Kemana? Ke tempat sunyi, ke bukit biasanya. Kalau kita pergi ke Israel, kita ditunjukkan dulu Yesus banyak berdoa di sekitar sini gitu ya. Bahkan saudara-saudara ketika dia keluar kota pun, ya, dia akan tinggal di Galilea. Lalu dia pergi keluar kota ke Yudea. Di sana pun dia selalu pagi-pagi dia pergi. Dalam Lukas 22 ayat 39 berkata, ia pergi keluar kota, yaitu ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Sebagaimana biasa ia lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita biasanya pergi piknik, pergi jalan-jalan, entah ke Jawa Timur, ke Batu atau ke Tawangmangu, jalan-jalan sama teman, atau ke luar negeri mungkin ke Singapura atau Malaysia atau begitu. Itu jam doanya masih ada atau lupa biasanya? Masih ada? Tetap? Seperti di Kudus gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita pergi keluar kota, bahkan kebaktian pun tidak dilakukan ya. Betul ya? Tetap cari gereja. Carinya gereja Isa Al-Masih apa gereja non Isa Al-Masih? Yang dekat saja gitu ya. Ada yang berkata gereja Salmasih. Kok gereja Salmasih itu ya? Isa Al-Masih, tapi supaya cepat gereja Salmasih. Nah saudara-saudari, Yesus pergi keluar kota. Tentu kesibukannya terganggu, tentu kebiasaannya terganggu. Tapi pagi-pagi tetap pergi ke Taman Getsemani. Sebagaimana biasa ia lakukan. Itu disiplin. Nah Daud juga sama saudara-saudara. Dia selalu mengandalkan doa. Saat dia dalam bahaya, saat dia terancam, saat dia mengalami situasi yang sulit, andalannya nomor 1 adalah doa. Ya, dia selalu mencari Tuhan. Ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia pergi ke pegunungan Yudea di sekitar Bethlehem sekarang ini. Lalu
dia berdoa dan dia berkata, aku mencari Tuhan, jiwaku haus kepada Tuhan, tubuhku rindu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ada banyak lagu yang muncul dari seperti rusa rindu sungaimu. Itu adalah hasil daripada doa Raja Daud. Tahu lagunya ya? Banyak lagu tentang itu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nah, ada lagi lagu lain. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ada lagi yang lain bikin. Seperti rusa merindukan air. Lagu apa lagi? Banyak sekali lagu dari ayat-ayat itu. Jadi dia selalu berkata, aku mencari Tuhan, jiwaku haus kepada Tuhan, tubuhku rindu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, seperti tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Bapak Ibu rindu kepada Tuhan? Amin. Haus, amin. Selalu cari Tuhan, amin. Kok sepi? Amin. Nah, kalau pendeta jawabnya pelan, jemaatnya jawabnya bisanya keras. Kalau pendeta semangat, amin, jemaatnya malah nggak ada yang jawab. Pendetanya jawab sendiri, haleluya gitu. Nah saudara-saudara, apa akibatnya kalau kita tidak berdoa? Kalau kita tidak disiplin berdoa? Saya memberi 7 hal cepat pagi ini. Kalau tidak berdoa, nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan renggang. Terputus, jauh, jaraknya jauh. Cara berkomunikasi dengan Tuhan itu kan cuma satu. Tidak ada cara lain. Berdoa. Nggak tahu ketika kita nyanyi, saya menikmati musiknya hari ini, luar biasa. Terima kasih para pemain musik, bagus reansemennya. Saya bilang Pak Minggus tadi, maaf, lebih bagus daripada gereja yang anu. Saya bilang tadi gitu ya, saya menikmati musiknya hari ini. Tapi menurut saudara, saudara bernyanyi itu berkomunikasi tidak sama Tuhan? Halo? Belum tentu kan? Tapi kalau berdoa, itu berkomunikasi sama Tuhan. Satu-satunya cara berkomunikasi dengan Tuhan ialah melalui doa. Jadi kalau enggak suka berdoa, berarti putus hubungan sama Tuhan, renggang. Padahal kan kita pingin akrab sama Dia, melekat kepadanya, dekat kepadanya. Tapi kita enggak berdoa, kita hanya datang ke gereja, belum tentu saudara berkomunikasi sama Dia. Karena kita seringkali hanya menyanyi, nyanyiannya pun ya tidak fokus kepada Dia. Atau syairnya pun ada syair horizontal, persahabatan, saling senggol, saling salaman. Tetapi fokus ke atas itu hanya melalui doa. Jadi kalau enggak berdoa, renggang. Sama seperti kalau suami istri tidak ngobrol-ngobrol, tidak ngomong-ngomong, renggang. Anak-anak dengan orang tua tidak banyak ngomong, renggang. Teman tidak banyak ngomong, renggang. Dan kalau renggang pasti banyak masalah. Nah yang kedua, kita kehilangan damai dan ketenangan dalam batin. Doa membantu kita menemukan ketenangan terutama saat menghadapi masalah. Tanpa doa kita akan lebih mudah cemas, lebih mudah gelisah, lebih mudah stres. Tahu lagu Mana Ada Sobat Lagi ya? What a friend we have in Jesus. Tahu lagu itu ya? Mana ada sobat lagi. Biasanya nyanyikan orang ketika di tempat duka. Tapi sebenarnya aslinya bukan di tempat duka itu. Hanya menggambarkan sebenarnya bukan mana ada sobat lagi. Tapi what a friend we have in Jesus. Wih sungguh luar biasa. Betapa dahsyatnya persahabatan yang kita miliki di dalam Yesus. Nah tapi ada di kalimat terakhir dikatakan saudara sekalian. Oh betapa seringnya kita kehilangan damai. Oh betapa tidak perlunya seharusnya penderitaan itu kita tanggung. Kenapa harus menanggung? Kenapa harus kehilangan damai? All because we do not carry.
Itu sebabnya, itu penyebabnya ialah karena kita tidak membawanya di dalam doa. Ya. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Kita menderita, kita tidak bahagia, kita susah, berantem aja di rumah, segala macam. Penyebabnya apa? Karena kita tidak membawanya di dalam doa. All because we do not carry everything to God in prayer. Jadi kalau susah, berantem, sedih, stres, penyebabnya pasti karena tidak berdoa. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita tidak berdoa, sulit dapatkan bimbingan dan hikmat Tuhan. Dalam doa Tuhan bisa beri petunjuk. Makanya saudara-saudara kalau berdoa itu jangan langsung begini. Oh Tuhan, banyak sekali. Aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Amin. Langsung pergi. Tuhannya datang bawa jawabannya. Loh, bocahin di mau. Betul ya? Seringkali kita berdoa begitu tah? Begitu kita berlutut, saudara berdoa berlutut apa duduk ya? Itu dulu bisa kelihatan kok. Mana orang Pentakosta, mana orang Isa Al-Masih bisa kelihatan. Kalau Pentakosta itu yang hitam sikutnya. Karena dia berlutut, dan dengkul dan sikut. Itu Pentakosta lama berarti. Kalau Isa Al-Masih kan yang hitam itu mata kakinya ini loh saudara. Karena dia duduk, bersila. Jadi mata kakinya lah yang hitam. Saudara yang hitam mana? Sikutnya atau mata kakinya? Atau dua-dua mulus semua? Kalau mulus semua tandanya gak pernah berdoa. Nah. Atau berdiri kayak orang karismatik sambil jalan lalu tangannya gini kayak teko satu di sini. Hurramakura lama syikara lama gitu sambil kayak teko persis. Ada? Ada ya? Nah. Jadi gak ada yang hitam gitu. Ya intermezzo. Saudara-saudara, kalau kita berdoa, Tuhan bimbing. Tuhan tuntun. Seringkali kan kita jalan sendiri tah. Nah, jalan sendiri. Semua cara sudah dicoba. Ada lagunya gitu kan? Semua cara. Sebelum cara ini ku coba, aku tidak akan datang kepada Tuhan. Kalau semua sudah mentok, sudah menyerah, baru akhirnya datang kepada Tuhan. Ada lagunya gitu kan? Aku tidak akan berhenti sebelum segala cara aku lakukan. Lagu apa itu? Ada lagunya karismatik begitu kan, lagu-lagu kita. Jadi aku akan coba segalanya, kalau sudah gak mampu baru aku pergi kepada Tuhan. Lah, kenapa gak dari tadi? Kenapa gak dari kemarin? Sebab yang kita lakukan seringkali berujung kepada keputusan yang salah. Tiap hari kan kita diperhadapkan kepada keputusan. Mengambil keputusan. Urusan apapun kita harus ambil keputusan. Nah seringkali keputusan yang besar kita coba sendiri. Kita jalani sendiri, kita putuskan sendiri. Tapi akhirnya keputusan yang salah. Nah kenapa tidak dari awal? Nomor satu, minta Tuhan dulu bimbing, tuntun. Supaya kita tidak salah langkah. Kita ini seringkali komentar saudara-saudara ya dengan Tuhan ya. Padahal kalau doa, Tuhan kasih ide, kasih hikmat, kasih pemikiran yang cemerlang, Tuhan kasih tuntunan, bahkan rohnya bicara di hati kita. Saya nggak tahu pengalaman karismatik Bapak Ibu, Tuhan masih bicara nggak di hati? Atau hanya melalui Alkitab? Saya kok ngalami Alkitab bicara kepada saya, tapi roh yang di dalam saya juga bicara kepada saya. Dari itu seimbang. Dan itu seringkali memberikan tuntunan. Kadang-kadang pemikiran kita, ego kita, kemampuan kita ingin menguasai Tuhan yang di dalam kita. Ingin mendahului firman. Tetapi itu ternyata seringkali membawa cilaka. Oleh karena itu berdoalah Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kalau kita enggak berdoa iman kita lemah. Cara memperkuat iman adalah melalui doa. Jika tidak suka berdoa, iman lemah, kita akan goyah menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia. Yang kelima, kita mudah terpengaruh dunia. Saya cepat ya, supaya Bapak Ibu bisa menangkap nanti bagian belakangnya. Kita mudah terpengaruh oleh dunia ini. Tanpa doa,
kita rentan terhadap dunia. Apa sih dunia? Dunia itu bukan orang kudus sekitar kita gitu, bukan. Dunia ialah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dunia menurut 1 Yohanes 2 ayat 16. Dan setan selalu pakai 3 hal ini. Hanya dengan modal 3 hal ini, dia menjatuhkan Hawa. Ya. Wah, kalau kelihatannya buah itu enak dimakan. Sedap untuk dimakan. Kelihatannya bagus, cantik sekali buahnya. Apalagi nanti memberi pengertian menjadi seperti Allah. Jatuhlah Hawa. Yesus dicobai oleh iblis juga hanya dengan 3 hal ini. Yaitu keinginan daging, batu disuruh rubah jadi roti karena sudah lapar. Lalu keinginan mata, dikatakan nanti semua kekayaan dunia ini aku serahkan kepadamu. Loh, memang itu milik siapa? Milik Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan. Sama saja misalnya saya berkata, Pak Seno, kalau Pak Seno setia, maka nanti GIA Kudus keserahkan ke Pak Seno. Loh, memang GIA Kudus milik siapa? Masa milik Pak Yairus? Milik Pak Seno dan jemaat seluruhnya gitu kan, milik Pak Minggus. Milik jemaat Kudus. Tiba-tiba saya janji, kalau saudara setia, nanti GIA Kudus saya serahkan kepada saudara-saudara. Wah, ada yang berkata, wow, yes, amin gitu. Nah, ini bagaimana? Lah setan berkata kepada Yesus, kalau kamu menyembah aku, maka semua kekayaan dunia kuserahkan kepadamu. Yesus berkata, itu milikku kok. Lalu yang terakhir saudara, coba loncat dari hubungan bait Allah. Nanti kan kakimu gak terantuk karena ada malaikat yang nampani, menopang, menatang di bawah. 3 hal itu selalu saudara. Pasti Bapak Ibu juga tiap hari digoda dengan 3 hal itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata itu apa? Pokoknya yang cantik-cantik, yang branded, yang kelihatannya nyecis-nyecis, yang tinggi-tinggi pokoknya, nilainya yang tinggi-tinggi. Selalu fokusnya ialah memuaskan keinginan mata. Suka ke bioskop. Kemarin saya ke Jakarta, lalu saya diceritakan, itu loh ibu sudah tua saudara. Ibu-ibu sudah tua, tapi sehari bisa nonton bioskop 4 film. Lah ngapain saya berkata, ini asli betul ini. Ibu-ibu tua, tapi dia ke bioskop 4 film dalam 1 hari. Kayak gak ada kerjaan aja gitu ya. Nah, pas Sincianan saya diundang ke rumahnya, disuruh berdoa. Tapi berkata, tadi siang sudah nonton gitu ya, dari siang lebih. Pas hari itu Sincia jadi dia gak nonton. Keinginan mata. Lalu keinginan daging. Makan, minum, pesta pora, gonta-ganti pacar, gonta-ganti suami atau istri. Kemana-mana, pokoknya keinginan daging aja yang dituruti. Lalu gengsinya dong, keangkuhan hidup, estimnya, harga dirinya. Semua orang harus menghormati dia. Itu sudah jatuh ke dalam pencobaan. Dan sekali lagi saya berkata, senjata yang dipakai iblis itu nomor 1, 2, 3 ini, itu selalu. Dan yang paling ampuh ada satu senjata lagi, yaitu rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa berdosa. Oh dulu pernah menggugurkan kandungan, itu dikejar terus sama iblis. Oh dulu pernah selingkuh, suami gak tahu, istri gak tahu, kejar terus sama iblis. Ada pernah itu saudara, seorang ibu datang kepada saya. Dia berkata, Pak tolong doakan saya. Ada apa? Saya berkata, aku ini sudah 3 bulan gak bisa tidur, gak bisa makan. Loh kenapa? Saya merasa gak tahu itu bagaimana itu. Loh Pak, gini peristiwanya begini. Dulu baru nikah 1 minggu, lalu mantan pacar saya datang, kemudian bawa saya ke hotel. Suami saya tidak tahu. Dan saya simpen itu sejak menikah sampai sekarang. Udah puluhan tahun. Tapi 3 bulan ini kok saya diingatkan terus sama, gak tahu siapa itu Pak, saya diingatkan terus, kamu orang berdosa, kamu orang bersalah, kamu tidak setia, kamu sudah menyimpang, kamu selingkuh, kamu tidak bisa dipercaya, segala macam. Loh suamimu tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu cuma saya sama dia. Nggak pernah ada orang tahu, tetapi 3 bulan saya kacau balau. Nah terus aku ditolong itu Pak.
Ya sudah, saya doakan, saya usir roh rasa bersalah. Saya yakinkan Tuhan ampuni. Lalu bebas sampai hari ini. Suaminya tetap nggak tahu. Orang lain tetap nggak tahu. Bahkan Ibu Yairus almarhum juga nggak tahu. Saya tidak pernah beritahu. Yang tahu cuma saya, selain dia dan pria itu. Saya sudah temukan begitu banyak orang yang dikejar-kejar rasa bersalah. Dan sekali lagi saudara, 4 senjata itu yang paling banyak dipakai oleh iblis. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, lalu rasa bersalah. Nah kalau kita nggak berdoa, habislah kita saudara. Kalau kita nggak berdoa, maka dunia ini, si setan itu akan menghancurkan hidup kita. Maka berdoa. Kemudian yang keenam, kalau kita nggak berdoa, maka kita akan kurang bersyukur. Kita akan mudah mengeluh. Yang ada pada kita, kita nggak terlalu menghargai. Yang tidak ada, yang tidak sesuai hati kita, kita fokus ke situ, akhirnya kita kacau. Kurang bersyukur. Padahal saudara-saudara, syukur itu berkuasa loh itu ya. Cuma syukur gitu berkuasa itu. Di Surabaya ada dokter, namanya seperti gembalanya Pringgading sekarang, Pak Lukas Budiono. Dia dokter spesialis. Saya berapa kali ketemu dia, wajahnya persis Norodom Sihanouk, Raja Kamboja dulu. Satu kali dia sakit, koma beberapa hari. Kemudian waktu koma itu, tahu-tahu ada orang datang. Sepi rumah sakitnya, kamarnya sepi. Dia nggak dengar siapa-siapa, tiba-tiba ada orang datang. Katanya sih orang koma itu masih bisa dengar. Dia nggak bisa respon tapi bisa dengar. Nah orang yang datang ini menurut dia itu cuma bilang begini loh, syukur. Syukur. Ini dia jengkel, ini siapa tuh orang sakit kok disyukur-syukur ke? Syukur. 10 menit berlalu tetap syukur. Wah dia jengkel sekali, aku bangun itu orang tak jotos ini. Orang sakit kok syukur. Syukur. Kira-kira setengah jam cuma syukur. Setelah itu orangnya pergi. Dia jengkel sekali. Tapi di tengah-tengah jengkel itu saudara, tiba-tiba dia merasa badannya panas. Dia dengar ada suara kumertek. Tiba-tiba dia bangun. Dia bangun lalu dia lepas semua infusnya. Dia lepas kemudian dia turun dari tempat tidur. Dia cari istrinya nggak ada, dia keluar. Ketika dia di gang itu istrinya baru masuk. Dia langsung bertanya, "Mam, mana pendeta syukur?" Loh, pendeta syukur siapa? Kata istrinya. Lah mami dari mana? Aku cari makan. Lah kamu bingung dia. Loh kamu kan koma. Lah ya itu tuh ada gara-gara pendeta syukur itu. Pendeta syukur siapa? Itu tadi ada orang datang syukur. Sembuh. Terus dia bisa bersaksi kemana-mana sampai ke GIA Cipto dulu saya ketemu di sana. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini nanti kalau minta tolong didoakan Pak Minggus, saya pesan Pak Minggus datang langsung cuma berkata syukur. Amin. Setuju? Oh, syukur sama syukur beda ya. Nah, syukur gitu syukur ke, tapi syukur. Kadang-kadang pendeta itu nggak perlu doanya panjang-panjang saudara. Cuma gitu aja. Syukur. Untuk ngajari Bapak Ibu bahwa perlu bersyukur. Kalau nggak berdoa itu pasti ngomel. Masih ngerti ya aku? Tukang ngomel, tukang protes, tukang komplain, apapun dipertanyakan, pasti jarang bilang syukur. Jadi siapapun yang tukang protes, suami diprotes, istri protes, belajarlah untuk syukur. Pengalaman tidak enak langsung berkata syukur. Ditentang orang langsung berkata syukur. Orang duit langsung berkata syukur. Amin. Saudara-saudara, berikutnya, kenapa harus berdoa? Karena kalau nggak berdoa, sulit mengalami perubahan hidup. Kita tidak akan mengalami perubahan hidup yang positif. Doa membawa pertumbuhan, doa membawa perubahan. Jika tidak suka berdoa, perubahan sulit terjadi. Nah sekarang bagaimana caranya? Cepet-cepetan saudara, bagaimana cara disiplin?
Bagaimana cara teratur, bagaimana cara konsisten. Itu yang menjadi fokus kita hari ini. Nomor 1, tetapkan waktu. Pilih waktu yang tepat setiap hari. Misalnya pagi, saya sukanya pagi saudara. Saya kalau doa itu pagi. Kadang-kadang jam 4 sudah bangun. Setengah 5 bangun. Atau malam, ya mau tidur. Biasanya kalau malam mau tidur, HP-nya belum lepas ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Siapa yang tadi pagi begitu melek, nomor 1 yang dipegang HP? Coba ngaku ayo, jujur. Ada ya? Nah, selalu itu nomor 1 HP. Begitu melek langsung didului HP. Ono SMS opora gitu. Pilih waktu yang pas. Lalu kalau perlu gunakan alarm, jadwal. Lakukan disiplin, teratur, konsisten. Ya, nggak usah jelaskan panjang lebar ya, bisa kan? Tetapkan waktu ya. Yang kedua, miliki tempat khusus. Tempat khusus, di mana itu nggak tahu. Di ruang doa khusus ada, kalau mungkin di kamar boleh, atau di ruang belajar boleh. Miliki tempat khusus. Di gereja kalau perlu, kalau di rumah nggak ada, datanglah ke gereja. Sembayang di sini sendirian boleh. Pasti koster bahkan bukakan itu. Atau saudara-saudara bisa di tempat-tempat yang lebih nyaman yang lain. Yang ketiga, tuliskan pokok doamu. Jadi doa apa, tuliskan. Supaya besok dicek, checklist. Apakah ini dijawab, apakah ini belum, apakah ini dijawab. Jadi dengan itu kita tahu, kita exciting, kita bersuka cita. Kita gembira kalau ternyata doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi tuliskanlah itu. Catat itu. Yang keempat, bergabunglah dengan persekutuan. Dengan persekutuan, entah itu doa pagi, ataukah persekutuan wanita, persekutuan pemuda remaja, persekutuan rohaniwan, persekutuan apapun, bergabung di situ karena dalam komunitas maka iman kita akan muncul. Bergabung dengan kelompok bisa membantu kita untuk disiplin. Terus yang kelima, gunakan metode yang tersusun, yang terstruktur dengan baik. Banyak orang kesulitan berdoa, saudara-saudara ya. Kenapa tidak tahu caranya? Atau tidak tahu harus bicara apa? Masa doa cuma sudah minta 5 menit habis itu Pak gitu. Karena doanya cuma minta tok, saudara-saudara. Ada orang memang nggak bisa konsentrasi, nggak bisa lama berdoa. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghabiskan waktu lebih banyak? Maka gunakan akronim ini loh saudara, SPAMUS. Ya, diingat-ingat ya, katakan sama-sama. SPAMUS. SPAMUS itu apa? S itu sembah. 5 menit saja sudah lumayan. S. Sembah Tuhan karena Dia pencipta, karena Dia Allah, karena Dia berdaulat, karena Dia pemilik langit bumi, karena Dia penguasa segala sesuatu. Sembahlah Dia sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Nyembah itu gimana sih? Ya sembah. Sembah itu berarti ya sujud, bisa berbahasa roh, bisa menyembah pakai nyanyian, bisa menyembah pakai perkataan, haleluya, haleluya saja. Pokoknya bukan minta tapi sembah, menyembah. Nyanyi, uramakura lama syikara lama, kira-kira 5 menit cukup enggak? Nyanyi 1-2 lagu. Ya. Kadang-kadang saya malah di meja makan saya putar lagu Support of my heart, pernah gitu ya. I trust in you, support of my heart. Lagi mau makan tiba-tiba saya angkat tangan. Ibu Yerus lihat itu, dibiarkan saudara. Tiba-tiba air mata sudah mengalir. Saya hanya berkata, aku percaya kepadamu, oh pemelihara jiwaku, gembala jiwaku. Lagunya Sandy Patty. Kadang-kadang di mobil sedang setir saudara. Kadang-kadang gitu sedang setir, tiba-tiba air mata mengalir. Pernah malah saya naik sepeda motor, hati menyembah. Lalu ada orang sebelah saya, bapaknya nangis katanya gitu ya. Saya diam saja, kamu gak ngerti aku sedang menyembah kepada Bapakku. Saudara sembah melalui nyanyian, melalui penyembahan, bahasa roh boleh. Kalau enggak ya haleluya boleh. Sembah Dia sebagai Allah, sebagai Bapa kita, sebagai junjungan kita, sebagai pemilik hidup kita ini. Sembah sujud saja sudah. Bisa dengan nyanyian perkataan itu tadi, itu nomor 1. Yang kedua P, puji.
Puji dia karena apa? Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia menyelamatkan kita, dia mengampuni kita, dia menyembuhkan sakit kita, dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dia melakukan begitu banyak dalam hidup kita ini dan patutlah kita berkata, terpujilah namamu. Puji Tuhan. Jadi puji dia karena kebaikannya, karena kehebatannya, karena perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib. Berapa menit kira-kira? Memuji dia. Kalau memuji istri masih enggak bapak-bapak? Bapak-bapak di sini masih puji istri? Masih ya? Wah, ayu tenan gitu. Tenan, mas peot masih ayu. Ayo, siapa yang dalam minggu ini, gak usah puji, tapi I love you, aku cinta padamu, wo ini. Siapa yang dalam minggu ini bilang sama istri, sama suami, aku mencintaimu, coba. Ada 1, 2, 3. Hanya 3. Yang lain? Pak Elisa masih? Masih ya? Aku cinta padamu gitu ya. Saya dulu membiasakan diri sama Ibu Yairus itu. Sekarang gak bisa lagi. Pagi-pagi berpelukan kayak Teletubbies, saudara. Berpelukan, I love you. Berpelukan itu, kata dokter itu ada adrenalin. Awet muda. Jadi bahagia. Jadi pagi-pagi kami bangun, good morning, I love you gitu. Gak usah dipamerkan, gak usah, berdua saja. Puji. Pernah itu saudara gitu saya bicara kepada bapak-bapak. Bapak-bapak masih bilang aku cinta padamu gak sama istri. Ada yang berkata, loh bapak itu ke barat-baratan. Yang satu berkata, bapak itu kayak remaja. Yang satu berkata wagu. Yang satu berkata, wah bapak itu ngajari yang enggak. Nah bagaimana kalau pulang dari sini nanti sampai rumah, masing-masing bicara kepada istri loh ya, jangan yang lain, ya toh, kepada istri, Bu atau Mah atau Mboe, aku cinta padamu. Walah, bapak itu aneh-aneh. Wes toh coba, sepakat, tos semua. Pulang nanti bilang aku cinta padamu. Dah, itu hari Rabu saudara. Lalu hari Minggu saya sudah duluan, ada seorang bapak datang duluan. Kemudian saya salami, selamat pagi. Selamat pagi Pak, gimana sudah praktek? Praktek apa? Itu loh yang hari Rabu. Halah, bapak itu ngajari yang enggak. Lah praktek enggak? Wah kalau bapak ngerti jawaban istri saya, pasti enggak nyuruh lagi. Memangnya istrimu jawab apa? Bapak tahu enggak, saya pulang dari PPK itu sampai rumah, Bu, aku cinta padamu. Tahu enggak jawabannya apa? Lah apa saya berkata? Walah, gombal. Baleni gitu saya. Baleni apa gombal lah. Seneng. Ya ibu-ibu ya. Nah, kan cuma kaget aja itu. Itu karena kaget. Dia shock itu dengar belum. Terakhir kamu bilang cinta padamu kapan? Bu waktu remaja Pak, waktu baru pacaran. Sejak itu enggak pernah lagi. Nah, boro-boro memuji aku cinta padamu aja susah gitu kan. Nanti saya pulang dari sini yang suami istri boleh praktek ya. Amin ya. Nanti jalan gitu senggol. Bu aku cinta padamu. Hush. Isin, wes to pokoknya gitu kan. Nah saudara-saudara, dengan Tuhan sama. Puji dia karena kebaikannya. Puji dia karena perbuatannya yang ajaib. Dia pelihara kita, dia cukupi keperluan kita. Dia atur hidup kita. Kalau memuji dia, kira-kira berapa menit yang kita butuhkan? Memuji dia tiap hari. 5 menit cukup? Katakan 5 menit dulu, saya sudah tulis 5 menit di situ. Nah sesudah itu baru akui dosa. Akui dosa. Akui dosa itu ya terperinci. Jangan Tuhan ampuni dosa saya. Dosa yang kusengaja maupun tidak kusengaja. Dosa yang kuingat maupun yang kulupa. Dosa besar atau dosa kecil. Tuhan tanya yang mana dosamu? Ya enggak tahu saya, pokoknya siapa tahu ada dosa. Kalau terselip dosa. Isa Al-Masih jarang minta ampun ya. Kalau GKJ, GKI tiap hari minta ampun. Bahkan dalam minta ampun pun mereka minta ampun. Kalau dalam minta ampun ini terselip dosa, ampun ya Tuhan, gitu itu saudara ya. Nah, saya pernah khotbah di pabrik jamu jago di Semarang.
Lalu selesai khotbah, saya masih di mimbar, ada seorang ibu disuruh berdoa oleh pemimpin persekutuannya. Ibu yang berdoa. Ya baik, dia berdoa. Setelah itu, amin. Saya langsung salami, dia berkata, ibu dari GKJ mana? Kaget dia. Bapak kok tahu saya GKJ? Tahulah. Tahu dari mana? Kita kan baru pertama ketemu. Tahu. Dari apa? Dari doamu tadi. Memangnya doaku kemana? Doaku bagaimana? Itu doa khas GKJ. Khasnya yang mana toh Pak? Minta ampun. Kalau dalam ibadah kami terselip dosa, ampuni ya Tuhan. Gitu loh saudara, gitu ya. Nah ada seorang bapak. Loh Pak Pendeta hebat ya. Lah aku dari gereja mana Pak? Lah kamu gak berdoa mana tahu saya berkata gitu kan. Coba Pak ditebak. Ya, saya bilang kamu coba ngomong sama sebelahmu. Dia ngomong, oh gereja baptis. Hah? Bapak kok tahu? Memang kamu gereja baptis? Iya Pak. Bapak tahu dari mana? Dari cara bicaramu itu ngerti kamu itu orang Injili. Nah, jadi orang Pentakosta karismatik ngerti juga gitu kan. Orang Isa Al-Masih ngerti. Nah kembali lagi doa itu saudara minta. Mengakui dosa. Ngomong dosamu apa? Pikiranmu, perkataanmu, perasaanmu. Mungkin ada tertarik sama cewek gitu ya toh. Nah, kan sudah menyeleweng toh kata Yesus toh. Cuma tertarik sama orang dalam pikiran. Lah diakui. Gak usah akui pada siapa, gak usah akui sama Pak Gembala. Saudara ngaku kepada Tuhan, akui. Butuh 5 menit enggak minta ampun? Halo? Siapa yang berkata, oh saya gak perlu minta ampun 5 menit Pak, 1 menit selesai karena dosaku tidak banyak, amin? Amin? Atau butuh 10 menit malah, karena dosamu banyak sekali. Oh malah amin gitu ya, butuh 10 menit gitu. Akui dosa, baru sesudah itu minta. Kita ini udah datang langsung berkata, Tuhan aku minta. Di situ Tuhan aku minta berkat. Tuhan masalahku besar, tolong diselesaikan. Begitu datang doa, makanya doanya cepat selesai. Belum apa-apa sudah minta. Minta itu keempat. Setelah sembah, puji, akui dosamu, barulah ajukan permohonan. Minta apa saja kata Yesus. Minta apa saja yang kamu butuhkan atau kehendaki. Di Injil Yohanes itu. Ayo, banyak orang Kristen. Kalau minta itu jangan yang kamu kehendaki. Sesuai kebutuhan. Jangan yang keinginan. Jangan sesuai keinginan, tapi kebutuhan. Tapi Tuhan berkata, minta apa yang kamu butuhkan apa inginkan. Dicek ayatnya nanti. Yohanes 15, Yohanes 16 itu. Minta apa yang kamu inginkan. Bahkan. Cuma gak usah Pak. Oh Tuhan aku mau ke gereja naik helikopter. Ora iso. Orang ono pangkalannya di sini. Yang biasa-biasa aja ya. Atau berkata Tuhan aku minta tambah istri. Langsung Tuhan berkata. Ora ento. Tapi minta apa saja. Minta apa saja. Yang kamu inginkan. Boleh kok minta keinginan. Tuhan aku pingin ada orang yang nganter semangka. Boleh ya? Lah mau beli dewe semangka kan. Oh enggak, aku pinginnya itu ada yang nganteri. Nanti kan Tuhan gerakkan orang. Amin. Gak percaya gitu loh. Ini kan Dani orang elemen orang kudus ini. Nah kalau sudah minta baru ucapkan syukur. Syukur itu tadi loh. Syukur itu tadi gitu ya. Ucapkan syukur karena dia terima penyembahan kita. Dia terima pujian kita, dia ampuni dosa kita, dia mengabulkan permohonan kita. Ucapkanlah syukur. Dan kemudian syafaat. Syafaat itu berdiri di atas sepatunya orang lain, itu loh saudara ya. Berdoa, bersyafaat untuk Pak Gembala. Seolah-olah berdiri di atas sepatunya Pak Gembala, mohon kepada Tuhan beri kekuatan, beri hikmat, beri kuasa, beri urapan. Bukakan firman-Mu, jawab doanya, beri pengurapan sehingga orang sakit sembuh, yang persoalan-persoalan terselesaikan. Beri hamba-Mu Tuhan kuasa, itu doa syafaat. Doakan majelis, doakan para penatua, doakan orang-orang tua, doakan STT Abdiel, doakan Sinode Gereja Isa Al-Masih, doakan daerah 3, doakan banyak itu. 5 menit cukup enggak? Doa untuk Pak Minggu saja enggak cukup 5 menit gitu kan. Bu Yunling enggak cukup gitu. Syafaat. Tapi jangan cuma doa biasa. Mewakili orang itu. Berdiri di atas sepatu orang itu.
itu artinya syafaat. Kok bengong semua? Ada yang kayak karismatik, yes gitu loh saudara ya toh. That's right gitu. Karismatik kalau dikotbahi begitu, yes gitu. Amin. Puji Tuhan. Lali, baru aja sudah lali. Haleluya. Puji Tuhan gitu loh saudara ya. Saya mau mengakhiri dengan kutipan lagi dari Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu bilang begini, early to bed, bisa next ya, early to bed, early to rise, make a man health, wealth, and prosper. Ya, saya ulangi lagi, early, bisa dimunculkan mas, mana itu di atas ya, next bagian kanan kalimat terakhir, early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. Tahu maksudnya ya? Pergilah ke tempat tidur lebih awal, jangan dolanan WA, dolanan HP melulu. Tidur lebih awal, jam 10 udah tidur. Bangun lebih awal, itu akan membuat a man or a woman healthy, sehat, wealthy, berkelimpahan, dan bijak. Ayo baca sama-sama. 3, ya. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Jadi katakan kepada dirimu, tidur lebih awal, bangun lebih awal, itu akan membuatmu sehat, berkelimpahan, dan bijaksana. Amin. Cukup ya? Ayo berdiri. Ayo berdiri, saya sudah selesai. Orang percaya kalau pendeta gitu ya. Oke. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku berdiam diri memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku, saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depan mengecewakan
Doa mengubah segala sesuatu. Adakah di tengah-tengah kita yang mau berjanji kepada Tuhan, mulai hari ini doamu akan engkau perbaiki, jam doamu akan engkau khususkan, dan engkau akan berdoa lebih banyak daripada hari-hari yang lalu? Adakah mungkin yang mau berjanji di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan kuatkan aku, mampukan aku, supaya aku boleh disiplin, menyediakan waktu, menyediakan diri untuk menjadi pendoa. Yang mau berjanji, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang mau berkata kepada Tuhan, aku mau mengalami kebangunan rohani melalui doa. Aku mau mengalami perubahan di dalam doaku. Mulai hari ini saya mau disiplin, saya mau teratur berdoa. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Anak muda mungkin, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, yang perjalananmu masih jauh, atau orang-orang tua yang sudah banyak waktu di rumah, engkau mau berdoa lebih banyak, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kuralamalama shikaralamala syaralamaya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mari datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan perhatikan hidupmu. Tuhan perhatikan tekadmu. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Karena kami hari ini berkeputusan untuk memperbaiki waktu-waktu doa kami. Karena Engkau telah siap dan selalu siap mendengar doa-doa kami. Ampuni kami ya Tuhan yang selama ini terlalu dialihkan oleh dunia ini. Dan Tuhan, kami mau berjanji hari ini bahwa doa-doa kami adalah doa yang disiplin. Kami memiliki hari yang tetap, waktu yang tetap, supaya kami tetap bisa berkomunikasi dengan Engkau. Dan kami bisa menerima setiap suaramu, utusanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami. Betapa Engkau sendiri juga rindu untuk selalu berkomunikasi dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah utus hamba-Mu Bapak Pendeta Yairus yang telah menyadarkan kami, mengingatkan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus memberkati hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya, di dalam pengembalaan. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu ini boleh dipakai lebih lagi dimanapun Engkau mengutusnya. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 9 Februari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yairus Hasugian yang sudah memenuhi undangan kami untuk melayani firman Tuhan dalam ibadah raya 1 dan 2, Minggu 9 Februari 2025. Kiranya pelayanan Bapak menjadi berkat bagi jemaat, dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Akan diadakan ibadah perayaan Natal Forum Kerohanian Kristen SMA SMK Sekabupaten Kudus pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 4 sore. Dukung dalam doa untuk acara ini. Menghimbau kehadiran seluruh pengurus dan anggota beasiswa untuk hadir dalam persekutuan doa seksi beasiswa.
yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 9 Februari pukul 11:30 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Akan diadakan doa dan puasa untuk mendukung visi misi Gereja Isa Almasih Kudus, Rumah Diakonia GI Aku, dan acara Kudus Bernyanyi, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 dan tanggal 27 Februari 2025, pukul 10 sampai pukul 11 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Akan diadakan persekutuan doa hamba Tuhan daerah 3, Sinode Gereja Isa Almasih, pada hari Senin, 10 Februari 2025 pukul 9 pagi, di GIA Kudus. Dukung dalam doa untuk acara ini. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Persekutuan doa dan firman akan diadakan secara serentak pada hari Rabu, 12 Februari 2025, pukul 6:30 malam. Silahkan bergabung di PDF wilayah masing-masing. Untuk informasi tempat diadakannya PDF tersebut, silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital. Diinformasikan kepada jemaat GI Aku bahwa akan diadakan kembali kelas bahasa Korea dengan native speaker kategori kelas lanjutan untuk dewasa. Kelas akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 pukul 7 malam. Untuk selanjutnya kelas akan diadakan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yeri atau Saudari Grace. Telah dibuka kelas belajar bersama GIA Kudus, mulai 1 Februari 2025. Bagi anak kelas 3 SD, 1 SMP, dan 2 SMP untuk kelas matematika, dan kelas 1 SMP untuk kelas bahasa Inggris. Pendaftaran dan informasi silahkan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel. Informasi lebih lanjut silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital. Akan diadakan Women's Bible Study oleh seksi PWK Ester GI Aku pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 pukul 4:30 sore dengan tema Berbahagialah Orang yang Suci Hatinya, dengan pembicara Pendeta Mingus M. Pranoto. Ibadah lansia GI Aku akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 pukul 4 sore di ruang serbaguna lantai 1. Bagi jemaat yang berusia 65 tahun ke atas, silahkan hadir. Diberitahukan kepada jemaat GI Aku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi gembala wilayah atau sekretariat gereja, supaya dapat disampaikan dalam pengumuman warta jemaat. Selanjutnya akan didoakan oleh Bapak Gembala Jemaat atau pendeta dalam ibadah raya Minggu. Jangan lupa hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan
Baik, puji Tuhan. Mari kita ucapkan kata syukur bersama-sama. 3, 2, 1. Syukur, puji Tuhan. Haleluya. Baik, dengan senang hati pagi hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam peribadahan kita di tempat ini di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, yang berikutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Februari. Dipersilahkan bangkit berdiri untuk bisa menerima kenang-kenangan. Baik, ada yang di atas, ada yang di bawah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan Bapak Gembala untuk mendoakan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan. Disiplin berdoa, ya. Setiap hari Selasa sampai dengan Jumat ada doa pagi, jam 5 pagi di dalam gedung gereja ini. Ibu-ibu, para pendeta berdoa bersama-sama. Setiap hari Sabtu jam 5 pagi di lantai 1 ada banyak orang berdoa pagi. Ya, jadi saya mau mengajak jemaat yang mau memulai disiplin berdoa mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu dan juga hari Kamis ada doa puasa. Kalau kita berdoa, kita jadi kuat. Kita berdoa, kita jadi mantap menapak masa depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami membawa diri kami sebagai persembahan yang suci, yang kudus karena Tuhan memanggil kami. Tapi juga kami sembari membawa persembahan untuk mendukung pekerjaan rumah Tuhan ini melalui memasukkannya di dalam kantong kotak kolektor maupun persembahan digital. Anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan penuh syukur, berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberikan persepuluhan, persembahan untuk diakonia, persembahan untuk beasiswa, persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Sungguh kami bersyukur bersama-sama mereka. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun, berkati mereka, jadikan mereka menjadi murid-murid Kristus, berkati kehidupan jasmani dan rohani masa depannya supaya semakin takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau menyebut sahabat-sahabat kami yang sedang dalam keadaan sakit dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra, kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo, kami berdoa untuk Bapak Budiono Subakti, kami berdoa untuk Bapak Lukas Karwoto, Bapak Chandra, Bapak Cuping Lihat, Bapak Wagio, Bapak Agus di Kayu Apu, Bapak Anton Widodo, Ibu Ong Mewa, Ibu Tine, Ibu Erlin, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Jun, Ibu Silianyu, Ibu Yuliana, Saudara Ferry, anak Feodora dan anak Kevin. Tuhan, kami berdoa jamalah mereka yang sakit, sembuhkan, pulihkan. Mereka yang sudah usia lanjut, beri kekuatan iman untuk melihat kepada Kristus dan menghadapinya semuanya dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Kota Kudus, untuk bangsa dan negara ini. Berilah keamanan, stabilitas politik yang baik, dan di Kudus ini biarlah kami boleh menginjil, memberitakan berita
sukacita kepada banyak orang. Berkati ya Tuhan, berkati dunia ini supaya penuh dengan perdamaian dan jadikanlah kami pembawa damai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah Tuhan telah memanggilmu untuk beribadah dan berbuat bakti kepadanya, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.